Shalom, saudara-saudara, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan, sepanjang malam Tuhan sudah menjaga kita. Pagi ini kita boleh bangun dalam tubuh yang sehat. Nah, renungan firman Tuhan pagi ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, sesuai dengan bacaan yaitu Ayub pasal 7, saudara-saudara. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, yang berbunyi demikian. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan, seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Saudara, judul renungan firman Tuhan pagi ini adalah hidup penuh dengan pergumulan. Kalau kita membaca mulai pasal awal di kitab Ayub, saudara, maka dia adalah seorang yang sangat kaya raya, kata firman Tuhan. Nah, orang seringkali siap ketika dari miskin kemudian menjadi kaya. Orang sangat siap dan sangat bersukacita kalau itu menjadi kenyataan. Tetapi bagaimana jika selebihnya, saudara-saudara, dari yang kaya raya kemudian menjadi jatuh miskin? Mungkin banyak orang yang berkata tidak siap. Dijauhkanlah kiranya hal itu. Tetapi Ayub dalam bagian ini, dari yang kaya raya, Tuhan izinkan dia menjadi sangat miskin. Perhatikan di dalam bagian itu. Secara ekonomi, saudara-saudara, harta bendanya, kambing domba, sapi, kata Alkitab, mati. Kemudian dari keluarga, anak-anaknya juga dikatakan Alkitab mati, lalu istrinya juga meninggalkan Ayub. Padahal sebagai seorang istri harus mendukung suami ketika suami sedang mengalami masalah atau pergumulan. Harusnya mensupport, memberi kekuatan. Tapi justru dalam bagian ini istrinya meninggalkan Ayub karena Ayub sudah jatuh miskin. Lalu dari segi tubuh, Ayub dikatakan sakit pada kulitnya. Penafsir mengatakan ini sakit kanker kulit, saudara. Dan begitu menderita sampai dia mengambil beling atau kaca untuk menggaruk tubuhnya sampai luka, kata Alkitab. Lalu secara sosial, kalau saudara lihat di situ, dijauhi oleh teman-temannya dan Ayub disalahkan oleh teman-temannya. Mungkin Ayub kurang taat, saudara kurang setia kepada Tuhan, makanya Tuhan menghukum, saudara. Lalu secara rohani ini yang penting. Ayub menganggap Allah itu di mana? Allah itu diam saja. Dia tidak bertindak, dia tidak membela, dan lain sebagainya. Itulah pergumulan, saudara, pemikiran yang dialami oleh Ayub, yang dari kaya raya menjadi miskin, menjadi menderita sedemikian hebat. Nah, saudara, di pasal yang ke-7 ayat yang pertama tadi, dia mengatakan, bukankah hidup itu seperti pergumulan? Hari-harinya sangat berat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan itu seperti roda yang terus berputar. Kadang di bawah, kadang di tengah, kadang di atas. Akan terus seperti itu. Siapa yang bisa memprediksi akan kaya terus, saudara? Siapa juga akan memprediksi miskin terus? Tentunya juga tidak. Kenapa? Karena pasti ada perubahan, saudara. Pasti ada perubahan. Tidak mungkin hidup dalam keadaan yang terus-menerus seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara, yang namanya pergumulan atau yang namanya tantangan dalam hidup itu akan terus ada. Dan itu yang dialami oleh Ayub, itu yang dialami oleh banyak orang percaya pada hari-hari, pada saat-saat seperti sekarang ini. Mungkin pada hari ini, Bapak, Ibu, Saudara juga mengalami pergumulan demi pergumulan. Tapi satu hal yang kita harus ingat, bahwa Allah itu Tuhan kita, yang kita sembah, yang kita percayai. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu Allah benar-benar tidak pernah meninggalkan kita. Buktinya apa? Jangan sampai kita berpikir pergumulan dilepaskan, persoalan ditolong. Oh, itu bukti Allah menyertai. Oh, tidak, saudara-saudara. Walaupun kelihatan pergumulan, masalah masih ada, apa bukti Allah menyertai orang yang percaya? Buktinya dia selalu memberi kekuatan kepada kita, memberi sukacita, memberi damai sejahtera kepada kita, supaya kita bisa menjalani
melalui semuanya itu bersama dengan Tuhan. Nah, itulah yang menjadi kunci, saudara, sikap orang percaya terhadap pergumulan hidup itu. Bahwa Tuhan ada di sana, Dia memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa menanggungnya sesuai dengan janji firman Tuhan. Tuhan memberkati, selamat pagi, selamat beraktivitas.